Gawat, makin panas. Gubernur Edi laporkan Muldoko. Ex-Panglima TNI siap bantu SBY AHY. Panas. Buntut KLB Partai Demokrat kian merembes dan memanas. Kali ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berencana akan melaporkan KLB itu ke polisi. Edi Rahmayadi selaku Kasatgas COVID-19 Sumut menegaskan tidak pernah sama sekali mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan yang berlangsung di The Hills Hotels, Sibulangit. Bahkan, kata Edi, panitia yang menggelar acara kongres luar biasa Partai Demokrat di lokasi tersebut juga sama sekali tidak ada menyampaikan pemberitahuan atau apapun. Soal pengurusan izin, kegiatan yang diketahui mengundang banyak orang. Sehingga mantan Pangkostrat itu mengaku tidak mengetahui jenis kegiatan yang disebut sebagai KLB oleh Joni Allen Marbun dan kawan-kawan tersebut. Sekedar diketahui, Muldoko, Marzuki Ali, Max, Sopakua, dan kawan-kawan terlibat dalam KLB. Tidak ada KLB. Sumut jangan dijadikan ajang kegiatan-kegiatan yang tidak sah. KLB itu ada mekanismenya, dan gubernur yang punya wilayah harus diberikan informasi. Apalagi gubernur selaku Kasatgas, kata Edi, tersinggung. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan. Saya tidak ada mengeluarkan izin, tegasnya. Disinggung mengenai kemungkinan Satgas COVID-19, Sumut melaporkan kegiatan tersebut ke aparat kepolisian. Edi menyebutkan masih akan mempelajarinya terlebih dahulu. Nanti kita pelajari, yang pastinya itu perbuatan tidak benar. Siapapun dia, gubernur selaku Kasatgas menjalankan peraturan presiden. Jadi tidak diperbolehkan. Apalagi dia tidak memberikan izin, ucap Edi. Oleh karenanya, SBY AHY menjadi lebih kuat, dibantu oleh ex-Panglima TNI, ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Menko Polhukam Joko Suyanto, mengaku prihatin dengan apa yang menimpa Partai Demokrat, pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Joko Suyanto saat merespon Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Saya tidak menilai dengan pendekatan masalah internal Partai Demokrat, SBY, dan AHY, dan Muldoko. Itu sangat banyak variabel, dan itu bukan bagian saya. Tapi terus terang, saya sangat prihatin terhadap buruknya kualitas kehidupan dan cara-cara berpolitik seperti ini, kata Joko Suyatno. Terlebih lagi, kata Joko Suyatno, proses pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB dilakukan oleh seorang mantan Panglima TNI, yakni Muldoko, mengorbankan integritas, karakter, dan etika sebagai petugas dan juga gentleman. Padahal, prinsip inilah yang harus dipegang selamanya, ungkap Joko Suyatno. Pria yang pernah menjabat sebagai mantan Panglima TNI ini juga menilai apa yang dilakukan oleh Muldoko akan memberikan contoh buruk bagi prajurit TNI yang masih aktif. Apa yang diajarkan, didoktrinkan, yang diperoleh dan dinikmati dengan nama baik sirna dalam sekejap, tandas Joko Suyanto. Di lain sisi, Jenderal Gatot memperingatkan kubu SBY AHY dalam bahaya. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio kembali buka-bukaan soal polemik kudeta Partai Demokrat. Gatot belak-belakan menyebut kader Demokrat yang pernah mengajaknya ikut kudeta tidak termasuk ke dalam 7 orang yang dipecat oleh AHY. Tidak, bukan termasuk dari mereka ikut dipecat, ungkap Gatot. Gatot tidak ingin
menyebut nama secara spesifik. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa kader Demokrat tersebut adalah orang yang cukup berpengaruh di partai. Meskipun cukup berpengaruh, Gatot menyebut kader ini sebenarnya tak cukup aktif di partai ini. Diketahui, Jenderal Gatot Nurmantio merupakan tokoh yang juga sempat ditawari kudeta Partai Demokrat. Jenderal Gatot mengaku sempat tertarik dengan tawaran menjadi orang nomor 1 di partai berlambang Mercy tersebut. Namun, saat mengetahui prosesnya ialah menjatuhkan AHY, dia menolak. Gatot langsung teringat dengan jasa SBY dan tak ingin mengkhianati mantan pimpinannya itu dengan mencongkel anaknya, yakni AHY. Di lain sisi, omongan Pandji Pragiwaksono pedas, lingkaran Jokowi mati kutu. Komika Pandji Pragiwaksono mengatakan Indonesia tak pernah segagal ini dalam berpolitik. Bahkan, seringkali gagal untuk memastikan harapan rakyat tercapai. Kita tidak pernah segagal ini dalam mengawal kebutuhan dan keselamatan rakyat Indonesia. Komika tersebut juga menyoroti beberapa fenomena politik yang terjadi belakangan ini, mulai dari rival politik dalam Pilpres yang kini bersua di dalam satu kabinet. Menurut komika kondang tersebut, politik seperti itu tidak pernah terjadi di negara manapun. Aneh banget yang terjadi di politik Indonesia. Dua kubu capres-cawapres dalam satu kabinet. Nggak ada di dunia yang kayak gitu, ujarnya. Tidak hanya itu, Pandji juga menyoroti anak dan menantu Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai wali kota di daerah. Dan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, presiden yang menjabat punya anak jadi kepala daerah, Mas Bobi dan Mas Gibran, untuk pertama kalinya di Indonesia. Selain itu, Pandji juga menyoroti pernyataan Jokowi yang mengizinkan para menteri rangkap jabatan menjadi ketua partai politik. Ketika seorang memegang jabatan publik yang sangat strategis, seperti menteri, tapi dia juga pimpinan partai, kita kan jadi bertanya, ini dia lagi dalam kapasitas pimpinan partai atau kapasitas jadi menteri? Tanya Pandji. Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan. Tidak hanya itu, banyak para menteri Jokowi yang terlibat kasus korupsi. Menteri-menterinya banyak yang korupsi, terus bikin kebijakan tuh nggak lama kemudian ditarik. Sering banget tuh, kayak nggak dalam satu komando. Kayak tidak pernah meeting seperti itu. Tukas Pandji Pragiwaksono. Bagaimana menurut pendapat Anda?